Selamat sore untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Isabella Muido, NIM 172303027, kelas B reguler sore semester 9. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali buku yang ke-6 dengan topik bersama terpisah psikologi dari COVID-19. Pada buku ini memberikan analisis yang luas namun terintegrasi tentang psikologi COVID-19. Buku ini adalah produk dari upaya gabungan dari 4 psikologi sosial, Jolanda Jatan, profesor psikologi sosial dan pemenang Australia, rekan di University of Queensland. Kesamaan keempat psikologi sosial ini adalah bahwa selama ini dekade penelitian mereka telah mengiklami dan telah terinspirasi oleh penelitian dan teori seputar topik identitas sosial. Dalam hal ini, mereka telah menunjukkan bagaimana pendekatan identitas sosial membantu kita untuk memahami proses yang beragam seperti kepemimpinan, kesehatan, kesejahteraan, perilaku darurat, persepsi resiko, stigma, ketidaksetaraan, stereotip, aksi kolektif, perilaku, kerumunan, kekerasan antar kelompok, dan lain sebagainya. COVID-19 akan mempengaruhi kehidupan sebagian besar orang di bumi dengan cara yang mendalam. Mulai dari premis bahwa respons yang efektif terhadap pandemi tergantung pada orang-orang yang berkumpul dan saling mendukung sebagai anggota komunitas umum. Tujuan buku ini adalah untuk menggunakan identitas sosial berteori memberikan analisis psikologi yang komprehensif dan terintegrasi dari COVID-19. Ini adalah tugas besar yang bukan tugas yang biasa saja. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan oleh daftar kontributor di atas, kami perlu mendekati jumlah besar peneliti di garis depan berteori identitas sosial untuk membantu kami mengembangkan dan menyempurnakan analisis ini. Pertama, di bagian pertama ini tentang mengatur kebutuhan akan identitas sosial analisis COVID-19 saat menulis pada awal Mei 2020 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19, lebih dari 1/4 juta telah meninggal, dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa untuk perbatasan pergerakan. Kesehatan terbesar dari generasi kita, namun kecuali atau sampai vaksin dikembangkan atau kami menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengendalian kami. Penyebaran terinfeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia psikologi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Betapa sensitifnya kurva terhadap perubahan kecil dalam kepatuhan dijelaskan oleh nomor 1 tadi, yang dibuat pada akhir Maret oleh Mark Wellhouse, salah satu ahli epidemiologi yang menasihati pemerintah Inggris. Seperti yang ditunjukkan grafik ini, sepenuhnya sesuai populasi dapat mengurangi proporsi mereka yang terinfeksi pada akhir penguncian 3 minggu dengan faktor 10 dari 4,1%. Penguncian adalah masalah pengubah apa yang dilakukan orang, tapi salah satu tujuannya adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi lain. Secara keseluruhan tampaknya mudah, pakai masker dan kurangi virus sebaran. Di mana psikologi dalam hal itu? Pada baiknya memulai dengan membuat perbedaan kecil tapi penting. Dengan sendirinya, topeng tidak menghentikan apapun. Mengenakan topeng itu ia membuat perbedaan, dan memakai masker adalah sebuah perilaku. Kemudian seperti halnya perilaku tinggal di rumah.
Analisis identitas sosial dan COVID-19 wabah menjadi perhatian kita semua. Jadi misalnya perasaan biasanya sebagai individu seperti rasa sakit, perpisahan dari orang yang dicintai tiba-tiba menjadi perasaan di mana semua berbagai sama dan bersama dengan ketakutan. Penderitaan terbesar dari masa pengasingan yang panjang yang terbentang di depan. Pada bagian yang kedua ini itu sosial, pengaruh sosial kepemimpinan Alexander Halsam. Dia menjelaskan bahwa sejak COVID-19 pertama kali menyebar ke seluruh dunia, ada banyak sekali contoh kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi orang untuk bekerja secara kolektif, tetapi juga membantu mereka memahami secara terbaik untuk melakukannya. Dua contohnya adalah pidato Jurgen Klopp kepada penggemar Liverpool di awal krisis pada 13 Maret dan pidato televisi Ratu Elizabeth yang kedua kepada publik Inggris dan anggota Persemakmuran pada 6 April. Klub memiliki tugas yang menantang untuk membiarkan para penggemar tahu bahwa tawaran mereka untuk Liga Utama pertama dalam 30 tahun telah dihentikan oleh COVID-19, tetapi melakukannya dengan menunjukkan bahwa jika itu pilihan antara sepak bola dan kebaikan masyarakat luas, itu bukan konteks pertama dan terpenting. Dia mengamati kita semua harus melakukan apapun yang harus kita bisa untuk melindungi satu sama lain dalam masyarakat. Dalam konteks ini seharusnya terjadi sepanjang waktu dalam hidup, tetapi pada saat ini saya juga berpikir itu penting lebih dari sebelumnya. Demikian juga Ratu memusatkan perhatian pada perlunya solidaritas akan keteguhan kolektif dalam pidatonya. Namun demikian, pada bulan-bulan pertama krisis COVID-19 ada banyak sekali kesempatan di mana upaya para pemimpin dalam mempengaruhi dan mobilisasi gagal. Kita tidak akan membahas ini di sini, tetapi dalam bab berikutnya. Yang berikutnya ada kepatuhan dan followership. Tindakan pengikut tidak bersifat individual dalam alam, tetapi hasil dari internalisasi keprihatinan kolektif. Ada berbagai cara tradisional, kecenderungan yang kuat dan melekat untuk secara membabi buta atau mengikuti perintah para pemimpin, khususnya ketika para pemimpin itu berada di posisi kekuasaan. Analisis ini terkenal ditetapkan oleh Stanley Milgram setelah penelitian tentang ketaatan untuk otoritas, menunjukkan bahwa orang tidak perlu memikirkan mengapa mereka mengikuti, tetapi melakukannya tanpa berpikir dan secara naluri. Di sini ada perubahan perilaku menurut Frank Boas. Pada 11 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan pernyataan memastikan bahwa COVID-19 adalah pandemi. Pakar WHO menyarankan bahwa dari ini ke depan tantangan utama pemerintah adalah untuk mengembangkan kurva ke bawah, karena ini akan membantu mencegah lonjakan infeksi dan menghentikan rumah sakit intensif secara unit atau ICU menjadi kewalahan. Apa yang menambah bobot panggilan WHO adalah contoh negara yang telah kehilangan kendali atas virus dan sekarang menghadapi sejumlah besar kematian karena ICU yang dikuasai. Sebagai tandingan untuk ini, itu menunjukkan bahwa proses identitas sosial adalah sumber utama kekuatan manusia dan bahwa para pemimpin yang memanfaatkannya berada pada posisi terbaik untuk mendorong bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan untuk mengalahkan COVID-19. Kebijakan pemerintah mengatasi COVID-19 pada awalnya didikte oleh kekhawatiran tentang kelemahan manusia. Pemerintah semakin berusaha untuk mengubah sistem perilaku melalui dorongan
Itu adalah aturan yang harus ada dan semua orang harus mengikutinya dan tinggal di rumah sedapat mungkin. Terima kasih. Nah, itulah hasil review saya yang keenam. Mungkin ada kata atau tindakan yang kurang berkenan. Saya mengucapkan minta maaf.